Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahu azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Di hari bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, yang insya Allah sukses sampai pada akhirnya. Insya Allah memberikan efek dan pengaruh kepada kita maupun keluarga kita masing-masing. Karenanya kita bersyukur kepada Allah, syukur yang tak terhingga. Sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan segala ibadah puasa beserta rangkaiannya. Semua ini karena takdir Allah. Semua Allah yang memberikan izinnya kepada kita, sehingga kita masih bisa hidup, melaksanakan aktivitas, serta beramal soleh untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah dengan syukur kita yang banyak senantiasa menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semuanya. Salawat berta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan bagi kita, contoh bagi kita, bagaimana kita mencontoh perilaku ucapannya berdasarkan dari hadis-hadisnya maupun perilaku yang pernah beliau contohkan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema kita adalah mengenai Al-Quran, nuzulul Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran itu adalah momennya adalah di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Bahwa Quran diturunkan oleh Allah adalah di bulan Ramadan ini. Diturunkan sebagai mukjizat kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril maupun melalui takbir berangsur-angsur, yang tujuannya adalah agar mudah untuk diingat. Kalau kita melihat bagaimana proses turunnya Al-Quran ini adalah sungguh luar biasa, yang mana Allah turunkan Al-Quran pada seorang hamba yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita dikenal dengan istilah ummi, tidak bisa baca tulis. Namun sebenarnya hakikatnya bukan berarti Rasulullah tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun Rasulullah di sini adalah saking takutnya menerima kalam ini, sehingga dia tidak bisa menerima firman Allah yang begitu dahsyat ini. Sehingga dikatakan beliau ummi, tidak mengerti. Ketika malaikat Jibril menuntun beliau, baru beliau sanggup untuk menirukan bacaan Al-Quran itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhan. Inilah firman Allah, mukjizat yang luar biasa. Sehingga Rasulullah menerima wahyu ini, mendapatkan mukjizat ini yang dibagikan untuk umatnya sebagai petunjuk dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran bukan hanya sekedar petunjuk saja, namun dia adalah pedoman bagi kita semuanya, sehingga Al-Quran menjadi pondasi dasar bagi kehidupan kita. Bagaimana Allah memberikan segala contoh-contoh, peringatan-peringatan, perjanjian-perjanjian, janji Allah kepada kita, kemudian azab-azab yang sudah diceritakan dalam Al-Quran merupakan ikhtibar bagi kita semua. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk mengetahui isi Al-Quran. Bagaimana kita ingin mengetahui bagaimana rahasianya dunia kalau kita tidak mau membuka Al-Quran? Bagaimana kita tahu bagaimana sayangnya Allah kepada kita kalau kita tidak membuka Al-Quran? Bagaimana kita tahu bagaimana marahnya Allah kalau kita tidak pernah membuka Al-Quran? Jangan sampai Al-Quran yang kita miliki hanya sekedar hiasan di rumah masing-masing. Terutama ini di bulan Ramadan, kesempatan bagi kita untuk membaca Al-Quran,
memperbanyak ibadah melalui bacaan Quran, baik tadris Al-Quran, tadarus Al-Quran, tahsinul Quran, mentarjim Al-Quran, mentafsir Al-Quran, serta menggali makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karenanya Quran sebagai petunjuk juga obat. Maka di ayat yang awal saya bacakan, huwa syifa, Quran sebagai huwa syifa, sebagai obat bagi kita. Obat terutama adalah obat-obat rohani kita. Obat yang ada dalam diri kita dari penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit kolbu, penyakit-penyakit hati. Banyak penyakit hati, iri dengki, takabur, sombong, dan sebagainya. Dengan perbanyak baca Quran, mudah-mudahan penyakit hati ini bisa sedikit demi sedikit akan terus dikurangi. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain yang tidak tampak, yang sifatnya gaib. Insya Allah dengan bacaan Quran membawa barokah akan dihilangkan oleh bacaan Quran atas izin Allah Subhanahu wa taala, maupun mengobati penyakit-penyakit yang tampak. Sering kita melihat orang yang bisa menyembuhkan saudaranya, bisa menyembuhkan orang yang bisu, bisa menyembuhkan orang yang tuli dengan bacaan-bacaan Quran, meruqyah, mengobati orang karena gangguan-gangguan jin. Ini semua adalah atas izin Allah. Maka Quran bukan hanya sekedar petunjuk rahmat saja, tapi dia merupakan juga obat bagi kita semuanya. Maka melalui momen nuzul Quran yang diperingati di masjid-masjid, di musola-musola, kita peringati peringatannya dengan istilah nuzul Quran. Peringatan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, bukan hanya sekedar momen. Jangan sampai menjadi sekedar momennya saja. Namun nuzul Quran yang kita peringati setiap tahunnya di bulan Ramadan menjadikan giroh semangat kita dalam memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa sering kita mendengar juga Quran memberikan syafaatnya ketika nyawa ini dicabut. Mulai dari alam kubur, yaitu yaumul qiyamah, sampai nanti yaumul qiyamah, dia akan memberikan syafaatnya. Di dalam kubur dia akan menjelma. Kalau yang meninggal seorang laki-laki, dia akan menjelma seorang laki-laki. Kalau yang meninggal seorang perempuan, dia akan menjelma menjadi seorang perempuan, menemani duduk di samping kita sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang untuk menanyai pertanyaannya kepada kita. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam surah Al-Isra, ayat ini juga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran katsira. Sungguh Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ini sungguh luar biasa makna daripada Al-Quran. Dari nuzul Quran kita bisa memaknai Al-Quran. Maka pantaslah di dalam setiap sholat kita membaca ayat surah Al-Fatihah. Di situ ada satu ayat, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, permintaan kita di ayat itu. Permintaan kita, diminta kita kepada Allah, tunjuki kita jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yakni yang pertama, ad-dinul Islam, agama Islam itu sendiri yang di dalamnya bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, adalah Al-Quranul Karim. Sampai Nabi mengingatkan, aku tinggalkan pusaka kepada kalian, dua pusaka, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-selamanya. Yakni Al-Quran wa sunnatin Nabi, dan sunnah Nabi, sunnah Rasul, hadis-hadisnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena sekali lagi mari kita perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semoga Al-Quran dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang banyak ini memberikan rahmatnya kepada kita semua. Selamat berbuka puasa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.